Pangkalan utama TNI Angkatan Laut Lantama 5 sedang kedatangan 3 kapal Angkatan Laut Rusia di dermaga Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 3 kapal tersebut adalah kapal destroyer Admiral Pantelev, kapal penjelajah alias kapal cruiser Varyak, dan kapal tanker Pechenga. Bravo TNI, Indonesia bersatu dengan Rusia. Wow, keren ini. Coba kita lihat. Ini senjatanya dari Angkatan Laut. Luar. Halo Sobat Baku Hantam, Rusia mengirimkan 2 kapal perang dan 1 kapal tanker mereka ke Indonesia. Wah. Ternyata Rusia tidak main-main ya. 2 kapal perang dan 1 kapal tanker. Duanya ini kapal perang apa ya? Coba kita lihat lagi. Ini ada apa sih? Ampun Pak Putin, yang kemarin-kemarin mah cuma bercanda aja, bos. Pangkalan utama TNI Angkatan Laut Lantama 5 sedang kedatangan 3 kapal Angkatan Laut Rusia di dermaga Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 3 kapal tersebut berkunjung di Pelabuhan Tanjung Perak ya, Surabaya. Ya, kita lihat lagi. Adalah kapal destroyer Admiral Pantelev, kapal penjelajah alias kapal cruiser Varyak, dan kapal tanker Pechenga. Kapal cruiser, destroyer, dan kapal tanker. Ini 3 ini yang datang berkunjung di Indonesia. Wah. Ini Putin sudah tidak main-main. Apa maksudnya ini ya? Kita dengarkan lagi. Kapal yang dikirim oleh bapak kalian, Bapak Putin, ini juga bukan kapal perang yang kaleng-kaleng, bosku. Mari kita sedikit unboxing kapal perang yang dikirim ke Indonesia ini. Yang pertama ada kapal destroyer Rusia Admiral Pantelev. Kapal yang pertama yaitu destroyer. Apa kelebihan dari destroyer? Kita dengarkan lagi. Pantelev sendiri adalah kapal perang kelas Udaloi dengan bobot full load mencapai 7.775 ton. Ini lebih berat dari Iver karena ini pakai stalinium, bos. Iya, salam. Kapal ini memiliki kecepatan 35 knot dan didesain untuk menghancurkan dan memburu kapal selam bukan dari Palembang. Jadi juga dia ini didesain untuk menyerang, memburu kapal selam ya. Luar biasa ini. Kita dengarkan apa lagi kelebihannya. Maupun untuk perang-perang anti permukaan, hajar aja juga ya kan. Dan kapal ini juga memiliki dek serta hangar untuk helikopter pemburu kapal selam. Armamennya, kapal ini dipersenjatai dengan berbagai alutsista canggih seperti SSN, N-14 anti-submarine missile. Ternyata juga dipersenjatai dengan helikopter ya, yang khusus pemburu untuk kapal selam. Luar biasa ya. Dengan persenjataan canggih ya. Kita lihat persenjataan canggihnya ini apa ya semua. Vertical launcher, Altair Chats N1 Kakstan CIWS, RBU 6000 anti-submarine rocket launcher, dan masih banyak senjata-senjata lain anti kapal selam dan anti permukaan yang kalau dijelasin satu persatu, admin sama juga nggak paham, bos. Iya, salam. Yang jelas nih kapal destroyer nih, sangat-sangat berotot, bos. Nah, selanjutnya ternyata dalam rombongan itu ada juga kapal Varyak. Ini lebih scary delicious lagi nih, ngeri-ngeri sedap. Kemudian yang kedua nih ada kapal Varian ya. Ngeri-ngeri sedap katanya admin ini. Varyak ini digadang-gadang sebagai kapal penghancur kapal induk alias super carrier killer. Mungkin predikat kapal Varian ini kapal penghancur kapal induk ya. Ini keras ini, bosku. Coba kita dengarkan apa lagi admin sampaikan ini.
Carrier killer ini akan membuat Gerald Ford merasa insecure ketika baru bertemu kapal ini, ya kan. RNS Varyak punya tampilan yang mengesankan sebagai warship sejati. Sebagai guided missile cruiser, Varyak memiliki ajian-ajian alias rudal-rudal yang sangat mengerikan bagi NATO khususnya. Contohnya pada rudal P500 Basalt yang memiliki ukuran yang sangat-sangat gedong. Dengan bobot 4,8 ton dan panjang 11,7 meter, maka bisa dibayangkan betapa besar dimensi tabung peluncuran hanya untuk meluncurkan P500 Basalt ini. Penempatan peluncur-peluncur rudal P500 Basalt di bagian haluan ini menjadi ciri khas kapal penjelajah Rusia ini. Wah. Kapal penjelajah Rusia ini, dipersenjatai dengan senjata-senjata yang cukup besar ya. Nah, ini yang dikatakan admin tadi penghancur kapal induk. Kita dengarkan lagi. Dengan bobot hulu ledak mencapai 1 ton ini memang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kapal induk di daratan Eropa maupun bagi kapal induk sang paman Biden. Terlebih rudal ini mampu melesat hingga 2,5 Mach dengan ketinggian terbang 50 hingga 5.000 meter. Ini kecepatannya jauh lebih cepat dari semua Suprafit kalian, maaf. Sementara untuk pertahanan udara, RNS Varyak ini membawa 64 rudal Hanut jarak jauh. Ternyata dia juga memiliki pertahanan udara ya. Selain rudal penghancur kapal induk, dia juga memiliki rudal udara ya. Ini sangat luar biasa ini. Kita lihat lagi. S-300F Ford dan juga kapal ini memiliki Short Range Air Defense alias SORAD jenis OSA-M. Setidaknya ada 40 unit rudal ini yang siap terpasang untuk memagari sang kapal penjelajah. Untuk menghadapi kapal selam juga ada RBU 6000 jenis alutsista yang memang sudah akrab digunakan oleh TNI Angkatan Laut pada armada korvet Parshim class. Sementara untuk torpedo ada 10 tabung torpedo kaliber 533 mm. Memiliki tabung torpedo ya, 10. Kita dengarkan lagi. Di buritan juga terdapat hangar dan dek yang dapat dimuati 1 unit helikopter anti kapal selam seperti KA-25 atau KA-27 Kamov. Cukup besar ya. Sudah memiliki yang namanya helikopter, kemudian memiliki rudal jelajah, kemudian memiliki rudal udara, rudal anti pesawat. Luar biasa ini pesawat ini, makanya ini momok menakutkan untuk kapal-kapal induk. Kita dengarkan lagi. Saking semangatnya admin menjelaskan spek kapal perang Rusia ini, maaf, sampai lupa admin ya kan, kapal Rusia ini mau ngapain sih datang-datang ke Indonesia jauh-jauh ya kan, mau nagih Sukhoi. Apa ya, seperti admin katakan, saya juga bertanya-tanya, apa maksud tujuannya mereka datang. Coba admin, kita dengarkan lagi apa admin sampaikan ini. Mau hibah kapal perang ini? Iya, salah. Pak Putin, mana nih Pak Putin? Kapal Angkatan Laut Rusia ini yang tiba di Tanjung Perak ini ternyata dalam rangka Development of Military Cooperation Refill of Stock di Surabaya, alias lagi mau ngisi stok. 3 kapal Angkatan Laut Rusia ini akan berada di Tanjung Perak hingga 17 Desember 2020 mendatang untuk melaksanakan pengisian bekal logistik sebelum melanjutkan kembali pelayarannya. Entah kemana, Intel Mossad admin juga masih belum tahu. Apakah nanti akan Ternyata datang ke Indonesia itu mengisi bahan bakar ya. Tapi ada maksud dan tujuan tersendiri ya. Untuk apa datang ke Indonesia kalau cuma isi bahan bakar? Pasti ada udang di balik B ini.